Sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Sabar Kiki. Wong melakukan kemaksiatan tuh sabar. Apa saya tuh nggak pengen dugem? Pengen. Sembarangan beras sih. Saya tuh pengen dugem tuh. Diskotik pengen joget-joget kok. Dikira saya nggak pengen. Kok joget-joget karo dansa. Wong wadone loro paling beli ku. Kiwe tengen, ya ndak. Terus viral sesepuh pondok pesantren Buntet. Dansa diiringi 2 perempuan cantik. Oh. Hebat porenta koko. Viral koko. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. من لا رجب الصحابة القرابة وتابعين التابعين بإحسان الفاتحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. من الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ما شاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Faslun fi bayanil qurbat. Jelasaken mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Qurbat marekaken. Marekaken ning Gusti Allah fi ibadatin wa amalin sholih. Sa'adatul insi utai kebahagiaan manusia fi ma'rifatid dayani ing dalem ngawruhi pira-pira keagamaan. Wa ta'atur rahmani lan taat maringi ke pangeran dat kang welas asih bi fi'li ma kang lakoni barang umirokan dan perintah bi iklan ma fi sirri ing dalem rahasia. Wali'lani lan ngedeng lan tampak. Watar kimalan tinggal barang nuhia kanten larang opanu saking ma anil kufri saking kekufuran wal fusuki lan kefasekan wal isyani lan kemaksiatan iku mimmas tengah saking barang ya ta'ala kang berkaitan apa ma bil qulubi kelawan pira-pira ati wal abdani lan pira-pira badan awak. Fanabda'u maka ngawiti sapa isun memulai sapa isun bi islahil qulubi kelawan baguse pira-pira ati atau bagusi pira-pira ati. Fa innaha maka sedunaiki islahul qulub iku manba'u kulli ihsanin. Gon sumberane, tempat sumbere tiap-tiap kebaikan, kebagusan. Wa kulli ithmin lan tiap-tiap dosa wa udwanin lan permusuhan nganiaya. Fa innal qalba maka sedune ati iku idza suluhana likane bagus apa kalb bil ma'rifati kan ma'rifat wal imani lan iman suluha maka bagus maka dadi bagus maka dadi saleh opal jasadu awak kulus kabeh jasad bi taati kelawan iki taat wal idani lan patuh apa tunduk nurut
Tetapi sebaliknya wa idza fasada nalikane rusak apa qalbu ati bil jahli sebab nglakoni kebodohan atau karena bodoh wal kufroni lan kekufuran fasada mangka dadi rusak apa jasadu kullu sekali jasad bil ma'asi kelawan kemaksiatan wa tughyani lan kelacutan. Wa solahul qulubi utai bagusnya pira-prawati atau bagusi pira-prawati ku dorbani rong warna dua macam. Ahaduma utai salah sujine dorbani ku qasirun. Cendek kal ma'rifati kaya ma'rifat wa iqani lan meyakinkan. Keyakinan. Awas qasir di sini nanti saya jelaskan. Maksudnya qasir itu apa? Wathani utawa yang kedua iku muta'addin, muta'addin itu nular, berangkai terus menerus. Ya. Ini muta'addi dalam ilmu tasawuf, bukan muta'addi dalam fi'il, muta'addi musharraf. Kaya rodatil judi kaya ngarepaken rasa loman wal ihsani lan kebagusan. Salahul ajsani utawi ajadi utawi baguse pira-pira badan iku dorbani. Ahaduhuma utai salah sujudina dorbani qasirun karukui kaya ruku wa sujud lan sujud terbatas maknanya ya qasir terbatas. Wathanu yang kedua iku muta'addin mana bebasnya tidak terbatas meretek ini hari mana umum mesti memeretek gitu ya. Kal afi kaya ki pangapura memberikan pengampunan wal judi lan kelomanan. Wa fasadul qulubi terusake ati ku dorban. Ahaduma iku qasirun kasyaki kaya ragu-ragu mang-mang wasyirkilan syirik. Wa tsari muta'addin ka iradatil baghi kaya menghendaki ngarepaken kelacutan wal udwan permusuhan. Wa fasadul abdanu ta fasade badan ku dorbani. Ahaduma utawi salah sujine dorbani ku qasirun katarkil ibadati ketinggal ibadah al qasirati kang pendek kang terbatas. Wathani iku muta'addin karena mimati kaya ngadu domba adu-adu wal buhtani lan kalau mana disebut itu gadur bohong sebangkananya bebodoh namanya buhtan. Wa min lutfir rahmani lan iku setengah saking welas asih zat kang welas asih anna usdune lutfir rahman iku lam ya'muruna ora perintah sapa rahman ing kami illa bima kecuali kelawan barang fin dalem ma iku maslahatun kemaslahatan fid daraini ing dalam dunia akhirat aw fi ihdahuma atau dalam salah sijine daraini walam yanhalun ra mencegah sapa si Ar-Rahman illa amma kecuali saking barang fin dalem ma apa mafsadatun kerusakan fi main dalam daro ini au fi ihdahuma atau dalam salah satu daro ini wal maslahatu teka maslahatan iku ladzatun enak au sababu atas beba maslahat au faratun atau bunga seneng au sababu atau iki sebab iki farhah wal mafsadatu teka kerusakan iku alamun yaitu nyakit tinglarakan au sababu atas sebab iki alam au ghamun atau susah au sababu atas sebab iki ghamun fa ini istamala maka mencakup apa fi'lun perbuatan alam maslahatin ing atas kemaslahatan kebaikan wa mafsadatin lan kerusakan fal ibratu maka utawi kandin wilang-wilang biar jahima klan nonjole maslahalan mafadat fa in istawaya mangka lamun iki pada opo iki maslahat lan mafsadat faqad yukhayyaru maka teman-teman den pilih maka teman-teman diambilkan satu alternatif bainahuma antane maslahat lan mafsadah fa nasara maka dadi keringkes apa liksanu yaitu kebaikan fi jalbil masalih ing dalam dedel pira-pira kemaslahatan al khalisati kang murni awirojuhati atau kang menonjol wa fi daf'il mafasidi lan ing dalam kerusakane atau nahan kerusakan al khalisati kang murni awir rajhat atau kang menonjol wan hasarat lan iki terbatas opal isaatu kejelekan fi jalbil mafasidi ing dalam dedel kerusakan al khalisati yaitu kang murni awir rajhati wa fi daf'il masalih lan ing dalam iki kemaslahatan al khalisati awir rajhati faslun fi adabil Quran
Akhlakul Qur'ani te akhlak Qur'an iku dorbani. Ahaduma te salah satu dorbani ku takhluku berakhlak bi isil ubudiyati kelawan kekhususan kang bahasa ibadah. Kadzuli yaitu kayak merendahkan diri, DP, wan id'ani lan patuh atau tunduk. Wathanu ta kedua ku tahalluku berakhlak bi ba'di sifatir rububiyati kelawan sebagian sifat-sifat kepengeranan, sifat-sifat ketuhanan, kang bangsa ketuhanan. Kal adli kaya sifat adil wal ihsani dan kebagusan. Fa inna sifatil ilahi maka sedune sifat-sifat ketuhanan, kepengeranan ikut dorbani. Ahadu mau te salah satu dorbani den usahkan bi kelawan iki ilah atau sifatul ilah kal azaliyati kaya sifat azaliyah wal abadiyah azaliyah masa yang lalu, abadiyah selamanya. Wal ghina lan kekayaan kesugihan anil akwani saking pira-pira keadaan perkara kang wujud. Wathani utai kedua iku yumkin mungkin kenapa takhluku berakhlak bi kelawan niki sifatul ilahi. Wa huwa utai sifatul ilahi ayumkin wa takhalluku dzorbani ahaduhuma iku la yajuzu opat takhalluku berakhlak bi kelawan niki sifatul ilahi kal azamati kaya rasa sombong, rasa gede, kumede wal kibrialan sombong. Wathanu tawi yang kedua iku warodat sampai apa syariat bitakhalluq iklan berakhlak bi kelawan iki sifatul ilahi kal judi yaitu kaya loman wal hayai lan malu wal hilmi lan murah hati aris wal wafai lan nohoni. Fatahalluku maka utai berakhlak bidzalika iklan mengkono-kono kabeh ala hasbil imkani ingatase ngitung-itung kemungkinan murdin kang diridhoni rahmani maring zat kang welas asih iku murghumun grumpungaken artine mengkelaken li syaitani maring setan waya dulan nuduaken ala dzalika tahalluq nuduaken apa iki tahalluq ngatas mengkono-kono berakhlak afasal waya nuduaken ala dzalika tahalluqi apa ayatul Qur'an wattifaqu alil ma'rifati lan sepakat lil ma'rifat wal imani lan iman. Dari bab-bab yang pertama ini kalian harus tahu bahwa kitab Syajaratul Ma'arif ini kitab yang memang langka ya. Yang langka, yang sangat asing. Sehingga ketika pesan pun itu lama pesannya ini. Pesannya lama karena kitab yang memang langka ya. Gharib kitabnya itu. Jarang di mana-mana. Saya juga baru tahu ada kitab ini, itu tembe weruh. Ini saya ngaji kitab ini tuh sengaja karena saya ini mendapat hadiah dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal dengan nama Gus Baha ya. Sekitar 2 bulan yang lalu itu Kiai Farid sama Kang Agus tuh silaturahim ke Gus Baha, nitipkan kitab untuk saya, beliau ke saya nitip. Saya ngerti maksudnya, beliau nitipkan kitab ke saya itu suruh membaca untuk dibaca. Jadi saya baca ini. Tadinya nggak ada peniatan saya baca ini karena kitabnya juga asing. Kemudian yang mengarang adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin itu nama bapak saya. Bapak saya namanya Izzuddin bin Ahmad Zaid bin Abdul Jamil. Mbah saya menamakan Izzuddin bapak saya itu tafaulan kepada Imam Izzuddin. Kitab yang paling terkenal yang dikarang beliau adalah Qawaidul Ahkam. Qawaidul Ahkam itu kaidah-kaidah hukum dikarang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ketika beliau selesai mengarang kitab Qawaidul Ahkam, Imam Izzuddin ini mendapat mimpi bertemu Nabi dengan para sahabat dan dibeat dilantik menjadi Sultanul Ulama. Pimpinannya para ulama. Itu Imam Izzuddin. Imam Izzuddin itu di atas angkatannya Imam Zakaria Al-Ansari. Ini angkatannya itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Apa lebih atas lagi ya. Nah Imam Izzuddin kemudian ketika dapat mimpi dibeat menjadi Sultanul Ulama oleh Rasulullah,
disaksikan para sahabat, beliau nggak mau cerita. Juara dengan ngimpi. Ya ndak, kalau orang nggak seneng itu kan, wah usu gawe-gawe baik, bebodoh baik. Oh. Tapi sekelas Imam Izzuddin ini mimpi dengan Nabi sering. Kalau kamu kan seringnya ketemu Abu Jahal. Itu kan bedanya di situ. Jadi kalau sekarang ada orang cerita ngimpi ketemu sama Nabi, bohong itu. Bahwa kadzabun. Walaupun hadisnya barang siapa yang bermimpi dengan aku, maka pasti bertemu dengan aku, kata Rasulullah. Dengan saya, karena setan tidak bisa menyerupai saya. Potongan nira ya beri mungkin. Yang mimpi bertemu Nabi itu orang-orang tertentu. Dan ketika para kiai, para ulama, para wali bermimpi dengan Nabi, nggak bakal cerita. Cerita pun pada orang-orang yang dipercaya. Beli asal uang. Nggak pernah, nggak ada. Ditutupin itu. Oh. Lah Imam Izzuddin itu sempat sampai 2 hari beliau nggak cerita sama sekali, diam. Ternyata 2 hari kemudian kawan-kawan beliau, para ulama-ulama yang lain, lebih dari 10 fauqa asyara itu matur sowan ke Imam Izzuddin dan menyatakan mimpi yang sama. Loh, ngerti? Ini ulama semua datang ke Imam Izzuddin, dikatakan bahwa kemarin malam saya bermimpi semuanya sama, bahwa Anda telah dilantik oleh Rasulullah sebagai sultanul ulama. Jadi kalau mimpinya di atas orang 10 kiai KB, ulama KB, ya mesti benar. Nah, itulah dari situ kemudian beliau terkenal sebagai sultanul ulama. Si ngimpi hari ngimpi ku beli pada lah, kau ngimpi pada arang-arang. Jangan ngimpi pada tuh. Anda mau ngimpi papat pada KB, pamane. Ngimpi je bal-balan KB. Jadi menang KB ngimpi aku langsung kalah. Lah yang bebodoh jelas ini. Bebodoh. Oh. Itu mimpi. Walaupun mimpi itu memang anak sing bener, anak sing ngawag. Tapi aku yang ngawag beli kira-kira. Orang saya juga ngimpi pengen ke Jakarta naik kapal-kapal yang madeg ning dhuwur. Terus stop je mandek kapal itu. Terus tanggai mudun enggak mendur. Begitu jalan je mundur ya kapal. Perasa kita ku ulama tekan ngimpi ku mekanen temen. Jira ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, daduse kudu. Ini apa namanya itu Imam Izzuddin. Lah kemudian di sini ada satu kalimat qasirun dan mutaaddi. Ya. Kan jelas kalimatnya kamu nanti akan bisa mutolaah, penjelasan bahwa hati itu akan bisa menjadi baik, pengobat hati, kebaikan hati 2. Pertama adalah qasir, yang kedua mutaaddi. Qasir di sini jelas ma'rifat, artinya keimanan ya. Yang kedua itu al-jud wal ihsan. Kalau qasir itu artinya dalam konsep ilmu tasawuf ya, ilmu ibadah itu untuk dirinya sendiri. Terbatas. Jadi tidak ngalap nular, tidak berangkai kebaikannya. Kalau kamu punya iman, kamu punya akidah, kamu punya keyakinan, kan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Paling-paling orang akan menyatakan, wah imannya tipis kakak, wah imannya kandel, kan begitu. Jadi untuk awaknya dewek gitu loh. Kalau qasir itu, kalau mutaaddi itu ngalap nular, berangkai terus berangkai. Di sini contohnya orang berbuat kebaikan. Orang berbuat kebaikan itu berangkai. Man sanna sunnatan hasanah. Sebenarnya di dalam masalah mutaaddi keberangkaian ini bukan saja masalah amal yang baik. Amal buruk pun mutaaddi dan qasir. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Contoh, soal pembunuhan. Pertama kali orang yang melaksanakan pembunuhan adalah siapa? Qabil. Maka ketika ada orang melaksanakan pembunuhan, Qabil dapat dosanya. Ini karena dosa mutaaddi, dzambun mutaaddi namanya. Paham ya? Ada orang mencuri. Dulu yang pertama mencuri siapa? Diajarkan ke orang. Sehingga dia mau mencuri. Lah terus.
Ilmu santet. Siapa yang pertama kali mengajarkan ilmu sihir, ilmu santet? Dia mengajarkan ke orang lain. Diajarkan santet sihirnya, namanya dzambun muta'addi. Ini tasawuf. Begitu pula kebaikan, amal soleh. Orang melaksanakan amal soleh ditularkan kepada yang lain, terus berangkai. Terus menerus. Umpamanya ada orang tidak mau sholat, bergulem, kamu ngajarin sholat, dia sholat, keberat pahalanya. Dia ngajarin sholat terus, namanya muta'addi, berangkai. Kayak di Buntet itu, kamu harus tahu ya, di Buntet itu dari mulai tahun setelah 80 ke atas sampai 93, lah kamu ngapal-apalan di Buntet. Semua ngaji selesai, nggak ada. Nggak ada dirosa, nggak ada apa. Di Buntet itu yang pertama kali mengadakan apal-apalan itu saya. Waktu itu bapak saya udah sakit, dalam badan sakit waktu itu. Akhirnya bapak saya nggak tahu ketika ada apal-apalan. Apal-apalan pertama di Buntet pesantren Amriti, Aqidatul Awam, kemudian Alfiyah adalah saya di sana di Alinaro. Pertama kali nggak ada di Buntet, sehingga orang ada semua. Kiai Aeng kabeh. Dari mulai 92. Waktu itu saya kawin 91, 92 punya anak. Itu. Jadi waktu itu saya pulang dari pondok, belum satu tahun kata bapak saya suruh kawin. Bismillah, baik kesuwen teman. Kan kawin anak beli burung. Hasil kerjasama ya dua enda dua hikam itu. Itu hasil kerjasama yang baik gitu ya. Loh, orang main bola kalau nggak kerjasama bisa gol nggak? Ya iya, gula kan kerja sama, oper kanan, oper kiri kan gitu kan. Nah, iya. Umpan lambung, lah sundul gol kan gitu. Nah itu. Dari kemudian pertama mengadakan, waktu itu saya dengan Kiai Amir waktu itu ya. Kiai Amir berdua. Waktu Abah Imat masih di pondok, masih di Mesir waktu itu. Lagi jenggo-jenggonya Abahnya Abil itu. Pertama kali. Akhirnya setelah 4 tahun, 5 tahun, baru pondok-pondok yang lain ngikutin. Kalau nggak salah pertama ngikutin itu, bareng-bareng itu bapaknya Kafida ya, Kiai Aim al-Almarhum ngobrol sama saya. Akhirnya pertama berdua, hanya pondok saya dengan pondoknya El Kefad Hashim di situ. Nah akhirnya sekarang, semua pondok ngadakan, ketika akhir sana palapalan. Nah saya mendapat mansanna sunatan hasanah. Jadi dalam nananing pondok nih kayak uang pada palapan tambah seneng isu nih. Oh ganjaran lumayan. Beli pegal orang ya. Moga-moga ya baik, moga-moga. Gitu. Itu pertama itu namanya muta'addi semacam itu tuh. Anak perempuan tukaran jiwit. Pertama jiwit tuh dosa gigi. Ngerti? Pertama siapa dulu? Mamanya siapa? Pertama kali juara tuh cetol larak niru kabeh lah, itu yang jiwit, kamu jiwit dia dapat jiwitannya itu. Jadi nama muta'addi dengan konsep itu semacam itu ya. Jadi kamu bisa menjelaskan nanti. Faslun fi bayani fadhail amali dhahirati, dalam nerangkan keutamaan kepira-pira amal al dhahir wal batinati lan kang batin. Tasrafu yaitu agung apala malu pira-pira amal al-dhahiratu kang dhahir wal batinatu kang batin bi anfusiha kelawan dheweke ke amal wa muta'alliqati lan kang berkaitan kelawan amal wa thamarati lan iki buah amal wa bimal kan barang yaute ke amal iku wasilatun merupakan wasilah ilaihi mari Gusti Allah wa hathatun merupakan dorongan anjuran ari mana wetan gegerean gitu ya. Alai ngatas iki Gusti Allah melaksanakan amal. Dengan apa-apa rempet teman kia. Nah di sini yang kamu harus tahu lagi di sini ya, di sini. Awas ini ya. Yumkinu at-takhalluqu bi-dharbani wa dharbani la yajuzu at-takhalluqu bi kal 'azamati wal kibriya. Orang itu berakhlak, etika terhadap sifat-sifatnya Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah itu harus kamu ikuti. Dengan mengikuti sifatnya Gusti Allah berarti beretika. Gusti Allah punya sifat Ar-Rahman Rahim. Contoh ini. Sifat Rahim dimiliki oleh manusia.
Tetapi sifat Rahman hanya Gusti Allah. Manusia tidak bisa memiliki sifat Rahman Rahim. Sifat Rahman. Tapi Rahim manusia memiliki. Ini tahalluk. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nah, Rasulullah memiliki. Artinya umatnya pun memiliki sifat rahim, welas asih. Nah, ini kita ngikuti sifat rahimnya Allah itu berarti tahalluk. Welas asih, sayang, eman, termasuk di satu ada jadi gintes si bae tumaku umpama mereka. Ayam, anak ayam mancing jadi serampang gitu. Ayam lewat deka berkuatak ya keok kusantara pikir-kira. Kucing mancing aja dibegis dingin lagi mangan kucing dolop wis jadi kucingnya masya Allah medit teman ki wong. Langkah sifat rahim kok. Ini diikuti boleh. Ada beberapa sifat yang memang tidak boleh diikuti. Sifatnya Gusti Allah jangan diikuti, jangan diakhlaki. Seperti di sini contohnya al-azamatu al-kibriya. Gusti Allah itu punya sifat maha luhur, maha sombong, maha memaksa. Jemelu menusaiku. Lah ini yang haram. Ada yang harus diakhlaki, disikapi maksudnya di sini tuh. Kalau bahasa bebas itu, ada yang tidak disikapi. Sifatnya Gusti Allah sebabnya kueku. Aja meluan. Kadang-kadang saya menjual lebih uang. Wah, sifatnya Gusti Allah al-kibir Allah kita kan pada baik dasirat kan gitu kan. Ada yang model kayak gitu tuh. Fa afdalu a'malina maka utama amal kita iku ma'rifatu dzati ngawri dzat wa sifatilan sifat. Li anna mutallaqatiha kelas dunia berkaitan iki amal iku asraful mutallaqati utama-utamane agung-agungnya pira-pira amal kang berkaitan wa thimaru halan iki boy amal ikafdulu wa thimaru halan boy amal ikafdulu thamarati utama-utama pira-pira buah wa kadzalika kaya mengkono-mengkono iki abdul amalina jam umat sakabene barang yang talakukan berkaitan apa billahi minat ta'at fa inna ijabatu maka sedune iki ngijabai dzalik iku afdalul ijabati utama-utama iki ngijabai wa ta'ata ulan ta'at maring dzalik iku afdalut ta'ati wa ibadatul ibadah maring dzalik mas dari itu ya afdalu amalina ma'rifatul dzat wa sifat ku azamul ibadat agung-agung ibadah wa ma khafatul maring dzalik iku ajalul makhafati gede-gede agung-agunge rasa wedi wa muraqabatu lan nginjen-nginjen ing iki apa namanya nginjen itu maksudnya nguasai maksudnya tuh menguasai nginjen tuh yaitu dzalik iku ajmal muraqabat bagus-bagusnya iki menguasai memahami abdul amal wa mahabbatu lan cinta iki maring dzalik iku amalul mahabbat sempurna iki cinta wa mahabbatu lan iki wedi maring iki dzalik iku alal mahabbat dudure rasa wedi wal inabata lan iki kembali ilahi maring iki amal iku khairul inabat sebaik-baik iki kembali balik wa dzikra lan iki ngeling ingat maring iki dzalik iku asrafu li mulia min kulli dzikir saking tiap-tiap pengingat wa syukruhu lan syukur maring iki dzalik ajmalu min kulli syukrin kalimat itu sama ya wa sabra lan sabar hukum dzalik iku afdalu li utama min kulli subrin wal fikra fi awsafi dalam sifat-sifat dzalik iku afdalu min kulli fikrin saking tiap-tiap berfikir wa raja'u lan ngarep-ngarep dzalik iku ahsanu min kulli raja'in saking tiap-tiap pengharapan wa du'a lan doa dzalik wa aula min kulli du'ain wal bukalan nangis lamaring dzalik afdalu min kulli bukain wal haya'an lan rasa isim sing dzalik afdalu min kulli haya'in wal fana lan rusak fi dalam dzalik afdalu min kulli fana'in saking kerusakan wa sahalan iki apa namanya itu maksudnya rusak itu di sini bukan rusak amal ya. Kamu lihat keterangannya itu. Sukutul awsaf al-madmumah itu ya. Rusak itu
rasa kejelekan yang ada dalam hati, rasa kejelekan manusia, maksudnya rusak di situ tuh ya. Wasakhu ala noman li ajri kana radzalik yukabdulu min kulli sakhain wal iltija'an ngungsi le maring dzalik yukabdulu min kulli iltija'in sing tiap-tiap ngungsi wa taduran depe lihaibati kana wedi maring dzalik yukabdulu tadarrui wa tas'alan khusu' li 'azamati man kaugane dzalik yukabdulu takhussu' wa tasulun agawe berbuat lemaring dzalik yukabdulu tasunui utama penggawean pekerjaan wa tadallul laniki depe li izzatihi merendahkan diri maring kemuliaane keagungane kedzalik iku abdulu li ajlihi kan are kedzalik abdulu ajli iku abdul tatalluf yaitu utama rasa asih wa ta'arruf dzatiran ngawi dzatike Allah wa sifat-sifat Allah wa ahkamihi iku abdul ta'arruf wal inqitalan mutus ila maring dzalik afdul inqita wal istima' mendengarkan maring dzalik afdul istima' wal isyrahalan jembarakan li amri maring perkara dzalik afdul insyirah wal farhalan bunga bi taati sebab taat maring dzalik iku afdul afrah wa adabau la maring dzalik wa adabu iku afdul adab wa azabau lan iki golongane kelompok dzalik khair ahzab fatuba maka berbahagialah maka bagjalah lahum kadwe kabeh wa husnu ma'ad sebaik-baik tempat kembali. Faslun tasrafu mulia opal ahwal keadaan biasbabiakan sebab-sebab iki ahwal muta'alliqati alan kang berkaitan kelawan iki ahwal. Fal mahabbatu maka terasa wedi kabdulu utama minal mahabbati saking demen. Li annaha kana sunaki mahabbat masnubakan nyukulaken apa mahabbah an ma'rifatil jalali sing ngawuri zat kang maagung wa talaqat lan berkaitan apa iki mabah bidzati lan bersifat wa yalihalan ngiring-iringi iki mahabbah apal mahabbatu demen annasyatu kang tumbuh an ma'rifatil jamal sing ngawruhi zat kang maha bagus zat kang maha indah li annaha kana dunaiki al mahabbatun nasyiah iku nasat tumbuh apa mahabbah an ma'rifatil jamal wa yalihalan ngiring-iring mahabbah atau al-mahabbah apa al-mahabbatu an-nasyatu kang tumbuh an ma'rifatil in'am sak ngawuri propro kenikmatan wa ifdhali propro keutamaan temat tawakkul maka kari tawakal li anna man sya'u kana sedune goncuk le tawakal iku mulahadzatu tawahudi ngelirik maring keesaan ketunggalan bil af'ali kelan propro perbuatan tsummal khafu maka kari apa namanya rasa wedi wa roja ulan iki roja li annahuma roja itu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah roja itu karena sedunia iki khafran roja iku nasa tumbuh an mulahadzatil khairi saking lirik kebaikan wasyarri lan iki kejelekan wa talaqa la berkaitan apa khair lan syator roja maklawan iki khair lan syar lakinnahuma kana sedunia iki khafran roja iku syarafa mulia apa khafran roja min jati ma'rifati qudratillah saking ara-ara ngawruhi kekuasaan Allah alaihi ma ing atase ki khafran roja idla yurjana likana ora den arakan sapa man wong yang ajizu kang lemah sapa man al khair kebaikan wala yukhafun ra khawatir sapa man wong layak duru kang ora mampu sapa man ala dhairi ing atase kemelaratan. Faslun fi bayani rutabil wasailin dalam menerangkan tingkatan-tingkatan wasilah wal asbab bilan pira-pira sebab. Lil wasaili kade pira-pira wasilah kemunu ahkamul maqasidu te perbukan den tuju. Wa in kana apa kullu maqsudiha tiap-tiap tujuan iki wasail iku fil fadhail dalam keutamaan. Fal wasil makote wasilah ilal hasani mari kebaikan iku hasanatun. Wal qabih man kejelekan qabihatun jelek. Wa abdul wasaili utama wasilah iku barang ada kana pema ila afdhalil maqasid mari utama tujuan karena dzurika melihat al mufti kana kaakan kang mendatangkan ilal ma'rifat kemarifatan wal iman. Di sini jelaskan bahwa pokok orang melaksanakan ibadah tiga. Ya. Pokok orang melaksanakan ibadah itu tiga. Tingkatan-tingkatan orang melaksanakan ibadah. Tinggal kalian masuk kelompok yang mana? Oh ya. Yang pertama al-khauf. Yang kedua ar-roja. Yang ketiga adalah al-mahabbah. Tapi di sini Imam Izzuddin menyatakan al-mahabbah. Ya.
Kalau khauf itu khawatir, wedi secara lahir. Kalau mahabbah, wedi secara batin. Beda itu. Awas ya. Ira arep melakukan kuburan, itu khauf namanya. Wedi ning apa? Yang mayit, dia kuntilanak segala macam, namanya khauf. Kamu keluar kemana-mana, nggak pakai masker, wedi. Ning apa? Nisi corona. Dia namanya khauf. Tapi kalau mahabbah itu wedi secara batin. Maka Imam Izzuddin menempatkan mahabbah itu afdhalu minal mahabbah. Tetapi umumnya ulama tasawuf, umumnya ulama-ulama sufi, mahabbah itu paling tinggi. Mahabbah itu paling tinggi tingkatan mahabbah itu. Nah, setelah mahabbah otomatis ada mahabbah. Tidak bisa dilepaskan antara mahabbah dengan mahabbah. Ini dua jejer. Tetapi kalau konsep yang kedua sama, antara khauf dan roja sama. Ulama-ulamanya yang sama. Seperti Imam Abul Abbas Al-Mursi dan muridnya yaitu Imam Athaillah Sakandari. Dua-duanya menempatkan mahabbah tertinggi dalam konsep tasawuf. Yang pertama itulah khauf, wedi. Tingkatan orang ibadah wedi. Kamu sholat wedi karena bokat diadab ning Gusti Allah. Karena kewajiban, kamu gak puasa wedi bokat dipanggani neraka. Kan gitu. Kamu ini lagi wedi. Hanya sekedar segitu. Hanya sekedar segitu. Tapi hari wedi yang nekat. Hilang wedi ya. Orang nekat itu bukan orang berani. Itu orang ngawak gitu. Awas. Orang nekat itu enggak mesti berani, saking kecil sampai nekat. Contoh. Ada orang penakutnya luar biasa ini. Dia kecil berkira-kira. Ning kuburan anak emas. Mas aja gede-gede 10 gram, Pak. Segram 500, 5 kali 10. 5 juta kan lumayan, ya enggak? Dia kayak penakut, kok konjukut. Sok gua kepepet gitu kayak. Terus kepepet lakat dalan sejen. Saking ketine sampai wani. Sampai berani. Itu namanya apa? Nekat. Dan nekat itu bukan karena pinter, bukan karena kentil, kadang sang kecingan nekat. Ada orang jalan, ini orang penakut ini, melaku, kudu 5, deg-degan, terus beriben maning lah, bukti-bukti kan lawan baik, lain nekat. Oh, tuh. Itu semacam itu tuh, khauf. Jadi khauf itu rasa takut. Yang kedua itu roja. Ketika orang melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, ini ya. Ketika orang melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, itu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah. Mengharapkannya itu rahmatnya Gusti Allah. Maka kalau dalam konsep tasawuf itu apa namanya? Dalam hikam itu kan bahwa tetanggelan amal itu orang yang bertetanggelan kepada amal akan menghilangkan amal tersebut. Karena apa? Karena dia mengharapkan rahmat Gusti Allah. Al-i'timadu fil amal min alamatil i'timad alal amali. Kalau nggak salah kaidah hikam itu begitu ya. Nuksonur roja inda wujudi dzalal. Itu kan coba kamu lihat di hikamnya itu yang bagian pertama sudah saya jelaskan ketika itu. Sebagian daripada orang yang berpegangan pada amal itu ya, berpegang pada amal itu hilangnya roja, nuksunur roja ketika terjadinya sesuatu masalah pada dirinya. Dianggapnya bahwa amal itu segala-galanya. Amal ibadah itu akan diterima oleh Gusti Allah dengan catatan apabila ada roja. Roja itu rahmatnya Gusti Allah. Jadi kita kembali akhirnya melaksanakan amal itu karena apa? Karena rahmatnya Gusti, sifat walas asya Gusti Allah. Nah ini tingkat yang ketiga, tingkat yang kedua. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah itu luruh rahmatnya Gusti Allah karena itu tuh. Kita masih tingkat awal. Tingkat yang ketiga baru mahabbah. Oh, paling dur. Jadi kita ibadah kepada Gusti Allah karena demen. Gusti Allah mau ngasih pahala kek, ngasih azab kek, arep nyiksa, arep meruasa kepada orang ibadah gak ada masalah. Seperti sundemen. Kamu cinta kepada seseorang, ngasih hadiah kepada orang kamu cintai.
Nanti orang kamu cinta siap balangakan hadiah, arpitek hadiah. Contoh, anak laki-laki hadiah ulang tahun golekan sama anak perempuan. Apa golekan tuh? Boneka. Itu kan. Lah nanti kemudian kamunya sih mikir mau dibalangakan yasrok, dia apa yasrok. Seperti saya ngasih hadiah karena saya demen. Ari wong demen ning wong apa mereka dilakoni? Ngerti? Anak perempuan seneng laki-laki seneng perempuan pada demen. Apa mereka dilakoni? Bebodo wong tua dilakoni. Bebodo kiai apa maning? Bebodo pengurusnya padahal pengurus karo santri aku. La farko. Bebodo ini. Karena demennya itu apapun dikasih. Contoh yang nyata nih. Orang tua sama anak. Kamu itu sama orang tua kamu, masya Allah, dia mana penjelajaran kecil tidak akan kira-kira itu sih. Mengkelaknya pria bangor, males, cules, pengennya sentapai baygon. Cak minum baygon terus wis karuan, ngeruwet beuripku. Tetapi orang tua kamu, masya Allah, lihat kamu tuh wis gantengnya ngungkuli Raffi Ahmad. Oh, menurut pinter ngungkuli Gus Baha lah menanuakan. Orang jale putih kira-kira kunci. Segala macam. Ayu ngungkuli BCL. BCL tuh bang cilok dikira apa kamu sih? Ini orang tuanya. Ketika anak minta apapun akan dikasih. Orang tua akan ngasih anak apapun. Mondoknya berbetah. Wudhunya tambah kek. Tidak tahu tambah bangor anaknya ini begini tuh. Bab anak itu kadang-kadang orang itu nggak merasa disayang orang tua. Orang tua ngasih apapun, mumpung ngasih. Tidak dimanfaatkan bagaimana caranya mengembalikan kebaikan kepada orang tua. Itu nggak kepikir. Ketika anak melaksanakan kesalahan, orang tua mengkelepor, langsung dimaafkan. Ya enggak? Langsung dihapur. Kalau ada kesalahan ki, salah, orang tua marah. Ketika kamu minta maaf, orang tua akan memaafkan. Apa masalahnya? Orang tua demen dengan anak. Karena demen. Enggak dipikirkan yang lain itu. Nah ini tingkat mahabbah. Ketika kita ibadah kepada Gusti Allah, demen. Pakar Gusti Allah pendapakakan. Serok dia pakai. Penting saya ibadah kepada Gusti Allah karena apa? Karena cinta. Padahal kalau kita sholat dalam DFT itu udah diajarkan konsep mahabbah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini konsep pengajaran mahabbah itu sebenarnya itu tuh. Oh itu. Saya ngedemen ning Gusti Allah. Nah, tingkat paling tinggi nih. Ketika para wali duduk katira gese. Tingkat gorong para wali gese. Waqad yahsunan terkadang bagus. Apa itu perbuatan wahai tukang siji min zatin sing ara-ara wayak bakulan iki jelek min zatin ukhra sing ara-ara yang lain sisi wa manan barang yu antikan kana apa iki mari fi wahid fata'allumul khairi ta kebagus apa namanya mengetahui kebaikan yufla saya nglakoni opsi wong ing khair wa talamus syarri lan iki ngawruwi kejelekan li terus peninggal sop ing khair hasil bagus wa talabul khairi utawi ki apa namanya mengetahui kebaikan lihat terkas peninggal sapa si wa ta'allum masyara li alai bi jelek wa talab madzahibil kufari tahu akidah wong kafir rodi kana iki menolak kalimat kufar ku hasanun bagus li adai kana nekani ki apa namanya madzhabul kufar ila ibtali madzhabi mariki batalaken gagalaken akidah atau dalane madzhab si wong kafir wa ta'allumus sahir utawi ngawur maksud belajar maksud belajar yaitu sihir liyu malah supaya nglakoni sapa si wong pikran sihir kok bihun jelek wa ta'allumu utawi ki mengetahui atau belajar sihir liyu rokos pembedakakan sapa si wong bainu antara sihir wa baina mujizati ikun jaizatun boleh
Liadai karena nekane ke sihir ila itsbatil mujizat menetapkan kemujizatan. Watu watalumul khana utawi ki ngawruwi atau belajar yaitu ngomong jelek, ngomong ala wal fusilan ngomong alan perbuatan jelek. Talumul khana itu ngomong jelek. Wal fusi perbuatan jelek. Iku qabihun ala jelek. Idla faidatan alaikum faidah tetap fi dalam iki ta'allumul hana ma'a masatane para yastamilu ka mencakup apa ma'ale ing atas iki ta'allumul hana min tadzakur qabah isak nutur nyebutkan pira-pira kejelekan. Waridatu ta'ati utawi ki tekane pira-pira ta'at wa mahabbatu lan iki apa namanya cinta ta'at iku hasanate dua kebaikan. Li adaihi makana nekani iki at-ta'ah wa mahabbatiha ila fi'ila maring nglakoni iki ta'ah. Wa iratul mukhalafati lan utawi iki ngarepaken perbedaan wa mahabbatu lan cinta kepada mukhalafat iku qabihatani jelek karone ala karone li adahi maka nekani iki mukhalafat wa mahabbatuha ila fi'ila maring nglakoni iki mukhalafah. Karwatul ma'asi utawi ki sengit maring kemaksiatan iku hasanatun li adahi kana iki ma'asi ila turkhiya maring nyingkiraken atau nguncalaken iki ma'asi. Wa qaratu ta'ati utawi ki sengit maring ta'at iku bihatun jelek. Lifdhaiha maring nglakoni atau nekani iki ta'at ila tarki maring tinggal ta'at. Wa mulahadzatu syarfi ta'ati lan iki utawi ki memandang kemuliaane ta'at wa thawabil gajane ta'at iku hasanatun bagus. Li adaya kan ta'at ilaiha maring apa namanya ada kan hasanah ila maring taat wa mulahadzatu ladzatil ma'asi lalu memandang deleng lirik enake kemaksiatan iku qabihatun lihathiha kanan mendorong iki mulahadzatu ladzatil ta'ala ing atas qabih ngatas iki apa namanya ma'asi wa mulahadzatu musyaqqit ta'ah lalu memandang berat ini taat iku qabihatun li adaya kana iki syaqut ta'ah ila nabdhiha maring iki buang iki taat wa mulahadzatu qubhil ma'asi lalu memandang jelek kemaksiatan wa iqabiya lan iqabi kemaksiatan ma'asi ku hasanatun li adaiha ila rafdiha maring ngadui menjauhi ma'asi wa mahabbatul abrar utawi demen maring kebagusan iku hasanatun li adaiha kana iki abrar ila mualatihim wa mu'adhatihim maring iki nguamalasi bantu ngrewangane nglakonane iki hasanah wa mu'adhatihim lan membantu nulungi iki hasanah wa mahabbatul fujjar lan utawi ki demen maring keracutan iku bihatun li ade manekane iki qabihah ila musafatihim maring iki barengi iki fujjar wa musa'adatihim lan nulungi bantu iki fujjar. Wa adawatul kufar utawi ki musuh wong kafir ku asaratun litu'ahya karena iki narik atau mendoaan kepada siki apa namanya kufar ila munabadatihim yaitu maring membuang melemparkan iki adawatul kufar wa adawatul akhyar utawi pro kebaikan satu yang dipilih qabiatun liftoe kana iki akhyar ila muqata'ati maring iki mutus maring akhyar. Wal ghadabu taimarah lillah karena Allah ku hasanun li adai kana ghadab ila taqwa maring taqwa wal ghadabu lan tawiki apa namanya menuruti ngikuti nafsi maring jiwa maring nafsu iku bihun jelek lifdoi karan kaniki ghadab an nafs ila ittiba'il hawa maring ikuti hawa nafsu wa sabru ta sabar taat ku hasanun lifdoi karan kani sabar ila iqamat ya maring nekani taat jenengan taat wa sabru ta sabar al maasi iku bihun jelek hati kana ikin dorong as-sabru ala idamati ing atase ngelanggengaken maasi wa sabru te sabar an taati ko bihun jelek li adai kana nekani iki as-sabr ila raftiha maring ngaduwi ki taat wa sabru te sabar anil maasi iku hasanun li adai maring nekani sabar ila nabdhiha maring iki buang atau menyingkirkan maasi
wal hirsu lan ingin loba anal hasanat ing atas pira-pira penglakune kebaikan wasiat lan kejelekan iku kasabri kaya sabar alaihima ing atase taat lan maksiat. Wa nadharu taiki melihat ila zarati dunya maring hiasan-hiasan dunia iku qabihun. Artinya memandang, menganggap hiasan dunia itu jelek. Li apa namanya adai kan iki an-nadhar penglihatan ilal ikhladi maring kelanggengan ilaiha maring dunia. Wa nadhura melihat ila bajatil akhirati maring indahe kebagusane akhirat iku hasanun li adai kana nekani iki an-nadhar ilal iqbali maring ngadep alaiha ing atase iki akhirat. Wa tajubulan kagum min kubkhil batil saking jelek perkara batil iku hasanun li sajri kana mencegah batil maka mencegah ta'ajub anu saking batil. Min khusil haqqi saking bos perkara ka hak hasanun li adai kana kanika ta'ajub ila iktar mangka kami saking iki apa namanya khusul haq wal isti'anatu lan iki ngegampang ngenteng bil haqqi wa alil haq iku batun jelek li adai akan iki istihana ila nabdhi maring melemparkan iki isti'anatu bil haq wa ahlihi wal isti'anatu meremehkan ngentengaken bil batil wali lan ahli batil ku hasanatun li adaiha kana kan ibtihana ila rafdihima yaitu maring apa nyingkirakeun ngaduakeun apa namanya maksiat lan istihana istihanatul batil wa ahlihi wal istigholan sibukan taati qabihun sibuk masalah taati ku jelek li adai kana kan istighol ila taqlihi ila taqliliha maring menjidikitkan nyendingakan taat wa tafaruhulan jungkung li taati jungkung tu sungguh-sungguh puasanun bagus li adaika nakal tafarruh ila takhtira maring memperbanyak taat wasdizharun na'ami lan memperkecil nganggap cilik kenikmatan iku qabihun li adaika nakal istishar ila kufri maring kufri ni'am wastidhamun na'amilan ngagungaken memuliakan kenikmatan iku khairun kebaikan li adai kebaikan iki istidham ila syukri maring syukur nikmat waqbahul ghafalati utawi jelek-jeleke perkara kang lalai ghaflatu lupa an rabbil ardi saking pangeran kang nguasai bumi was samawati lan pira langit tu ghaflatu makari-kari lalai lupa an taati wasalul ghafalati utawi ki bagus-bagus lalai iku lupa anil ma'asi saking kemaksiatan mukhalafatilan pira-pira iki perbedaan. Di sini ahsanul ghafalat bagus-bagusnya kelani maksiat lah beli ngandel. Angel potong kaya irasi. Tapi dikelalenaken demenan dikelalenaken ende bedingin bodoh malaikat bedingin kise. Mudah-mudahan begitu. Di sini ada kesabaran ya. Sabar itu ada 3. Pertama sabar ketika taat. Sabar ketika taat kepada Gusti Allah. Uang ibadah kudu sabar. Sembayang itu 5 menit, enggak ada potongan dirasi. Salat itu orang kaya kita 3 menit. 3 menit itu bacanya alhaakumut takatsur dan qul ya ayyuhal kafirun. 5 menit itu pertama rakaat pertama sabihis, kedua al-ataka, mang menit. 2 menit setengah, ini ayat favorit ini, Al-Kautsar. Inna dan Al-Ikhlas, dua-duanya ayat favorit kita semua. Itu 2,5 menit. Oh. Sembayang semua. Kudu sabar wong sembayang itu. Trong sembayang, trong sabar. Sabar kepada taat. Puasa apa maning kudu sabar. Perkara beli mangan sehingga suatu karena sore mengkel bayat ya. Perkara sebeli mangan sehingga suatu tekaning sore menjelak menjelang apa pika duga lo dia. Kamu lagi jalan-jalan ke kota umpamanya. Tengah-tengah puasa na wong seruput ngidum. Kamu mengkel lo dia. Mengkel enggak? Ngapa mengkelku? Kan ingin maning baik. Gampang. Oh kan gitu. Jadi mengkel lo dia ku. Oh, itu wong puasa. Lah ini kena sabar. Sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Sabar Kiki. Wong melakukan kemaksiatan tuh sabar. Apa saya tuh nggak pengen dugem? Pengen. Sembarangan beras sih.
Saya tuh pengen dugem tuh, diskotik pengen joget-joget kok. Dikira saya nggak pengen. Kok joget-joget karo dansa, wong wadone loro paling beli ku. Kiwe tengen, ya ndak. Terus viral, sesepuh pondok pesantren buntet. Dansa diiringi 2 perempuan cantik. Oh, hebat porenta kok. Viral kok. Nggak pengen, pengen. Bebodoh orang, pengen nipu orang itu, dikira nggak pengen. Oh, itu namanya sabar dari maksiat. As-sabru anil makari. Sabar dari perkara yang tidak disukai. Contoh, kamu senang adanya corona. Ini contohnya ini. Si senang anak kelas 1 Sanawiyah. Anak kelas 1 Sanawiyah itu berdoa, ya Allah, coronanya terus, biar liburnya terus. Aduh, bocah kucing. Kamu kan gak bisa kemana-mana. Ya ndak. Meneng jublek bening omah. Pegulepor, ya sing maksud ana serudut maning bengi ku pementi anaeku. Kloyong maning. Itu sabar dari sesuatu yang apa? Kamu kalau sakit seneng enggak? Kamu kalau pilek seneng enggak? Barakan alhamdulillah Gusti sakit, dikurangi dosa alhamdulillah. Terus geringnya sampai mati umpamanya. Enggak ada. Itu namanya as-sabru anil makari. Kamu main bola, yang gampang saja ini sih. Kemudian kecedit, keseleo, seneng nggak? Ketika kamu main bola, kamu futsal, kamu bulu tangkis, keseleo, bluk, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Itu as-sabru anil makari. Sabar itu semacam itu, macam-macam tingkatannya ya. Tuh. Faslun fi thamaratil ma'arif wa fawaidiha. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.